Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan kelima November tahun 2022. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. KPK menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, GS, Hakim Justisia Panitera Pengganti pada Kamar Pidana MA, PN, serta staf Hakim Agung GS yaitu RN sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Penahanan terhadap PN dan RN selama 20 hari pertama dimulai pada 28 November hingga 17 Desember tahun 2022. KPK mendorong pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah membenahi kawasan pertambangan lewat seminar penataan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, selama ini pengelolaan perizinan pertambangan mineral bukan logam sering mengalami perubahan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dan perubahan persyaratan atau ketentuan dalam memperoleh perizinan. KPK berharap pihak terkait bisa memastikan keseluruhan rangkaian bisnis proses pertambangan berjalan secara legal, sehingga kedepannya akan membawa kepastian hukum pada pengusaha pertambangan. Peluncuran Desa Anti Korupsi tahun 2022 dilaksanakan di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Firly Bahuri mengatakan bahwa dalam memberantas korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu, KPK mengajak segenap masyarakat untuk ikut dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk masyarakat desa. Rangkaian kegiatan menuju Hari Anti Korupsi Sedunia di Medan, Sumatera Utara berlangsung pada tanggal 29 hingga 30 November tahun 2022. KPK menggelar sejumlah kegiatan seperti workshop penguatan APIP, workshop penyuluh anti korupsi, seminar anti korupsi badan usaha, diskusi film anti korupsi, festival pelayanan publik, hingga diskusi media dengan pimpinan KPK. KPK menahan tersangka MS selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha di Kanwil BPN Provinsi Riau. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka MS untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 1 hingga 20 Desember tahun 2022. Penahanan dilakukan di Rutan KPK pada Kafling C1 Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Rangkaian kegiatan menuju Hari Anti Korupsi Sedunia di Surabaya, Jawa Timur berlangsung pada tanggal 1 hingga 2 Desember tahun 2022. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan, melalui peringatan Hakordia, pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan program tematik seperti pemulihan aset, optimalisasi pendapatan daerah, pemantauan proyek yang bersumber dari dana PEN, pembenahan BUMD, pembangunan lingkungan bisnis berintegritas, hingga layanan publik yang bebas dari suap, pemerasan, dan gratifikasi. Di Surabaya, KPK menggelar seminar optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pertambangan melalui BUMD, diskusi publik persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, workshop survei penilaian integritas, edukasi anti korupsi bagi pelajar, diskusi media, dan ekspo pelayanan publik. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menghadiri kegiatan diskusi panel konsolidasi nasional Komisi Pemilihan Umum dalam rangka kesiapan pemilu tahun 2024. Johanis menyampaikan, penyelenggaraan pemilu tahun 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan baik, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. KPK sebagai lembaga penegak hukum akan mengawal pelaksanaan pemilu khususnya dalam penanganan korupsi. KPK berharap pelaksanaan pemilu nanti anggaran yang disediakan tidak disalahgunakan dan pemilu dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
Malam Anugerah Anti-Corruption Film Festival atau ACFest tahun 2022 mengumumkan para pemenang terbaik dari kategori kompetisi proposal ide cerita, film pendek fiksi, dan film pendek dokumenter. Penyerahan penghargaan ini sebagai rangkaian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2022 yang digelar di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, budaya film di Indonesia mengandung informasi dan edukasi yang bertujuan untuk persuasi. KPK ingin menggunakan budaya film sebagai metode dan cara untuk bersama-sama saling memersuasi dan menggelorakan semangat anti korupsi. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 jam. Salam anti korupsi.